Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi di bab 4. Materi yang pertama adalah 3 dimensi Cartesius, kemudian yang kedua adalah perintah gambar 3 dimensi, yang ketiga adalah perintah extrude, dan yang keempat adalah perintah visual style. Langsung saja kita menuju yang pertama adalah 3 dimensi Cartesius. Nah, ini adalah sistem koordinat di mana teman-teman apabila menggambar objek 2 dimensi maka hanya terdapat 2 koordinat saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini berperan sebagai horizontal dan sumbu Y ini berperan sebagai vertikal. Nah, namun apabila teman-teman mau menggambar objek 3 dimensi, maka terdapat satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, langsung aja ini kita pindah ke SW isometrik. Nah, maka di sini otomatis akan bertambah satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, sumbu X dan Y ini berperan sebagai horizontal dari objek 3 dimensi tersebut, dan sumbu Z ini berperan sebagai vertikal atau ketinggian dari objek 3 dimensi itu. Nah, kemudian 3D Cartesius ini juga bisa membantu kita dalam memberikan dimensi atau ukuran pada gambar 3 dimensi. Nah, semisal kita mau membuat objek 3 dimensi, misal kita buat box. Nah, ini teman-teman tidak bisa langsung memberikan dimensi. Misal kita mau memberikan ketinggian. Nah, di sini maka akan tertulis 0. Karena koordinatnya ini belum kita atur. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Kita ketik UCS atau User Coordinate System, kemudian Enter. Nah, apabila kita mau memberikan dimensi pada garis ini, nah ini kita pusatkan di sini, kemudian kita tarik sumbu X ke sini dan sumbu Y ke sini. Dan sumbu Z ini akan otomatis menghadap ke atas. Baru setelah itu kita memberikan ukuran. Nah, maka dia akan tertulis. Kemudian apabila kita mau memberikan dimensi di garis ini, caranya sama, kita ketik UCS. Nah, kemudian kita pusatkan di sini. Kemudian kita tarik sumbu X ke sini dan sumbu Y ke sini, dan sumbu Z menghadap ke atas. Baru setelah itu kita berikan dimensi. Nah, maka dia akan tertulis. Nah, kemudian apabila kita mau memberikan ketinggian, dimensi ketinggian, caranya sama, kita ketik UCS. Sumbu X ini kita tarik ke sini. Dan sumbu Y ini kita tarik ke atas. Dan sumbu Z otomatis menghadap ke sini. Baru setelah itu kita berikan dimensi. Nah, dia akan tertulis dimensinya seperti ini. Setelah itu apabila kita mau mengembalikan dimensi ini ke semula, caranya kita ketik UCS, Enter, kemudian ketik W. Nah, maka otomatis akan kembali seperti semula. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan tentang 3 dimensi Cartesius. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke materi yang kedua adalah perintah gambar 3 dimensi. Nah, untuk menggambar 3 dimensi ini kita bisa menggunakan 3D Tools. Ini kan di sini belum terdapat 3D Tools, maka cara untuk memunculkannya adalah di sebelah sini kita klik kanan, kemudian pilih Show Tab. Kemudian yang 3D Tools ini dicentang. Maka di sini akan muncul 3D Tools. Nah, bisa juga kita pindah ke 3D Modeling. Ini juga sama, di sini ada banyak sekali 3D Tools. Namun kita juga bisa pakai yang lewat draft and annotation tadi. Kemudian di sini ada berbagai macam 3D Tools. Di sini ada box,
Box ini bisa kita ganti bentuk lain, nih ada silinder, cone, sphere, piramid, wedge, torus, dan polysolid. Langsung aja kita coba satu-satu. Sebelumnya, jika ingin menggambar 3 dimensi ini, kita pindah dulu ke SW isometrik. Kemudian kita coba untuk boxnya. Yang kedua adalah silinder. Tinggal kita klik lalu kita tarik ke atas. Ini ada cone, ada sphere ini untuk membuat objek melingkar seperti bola. Kemudian ada piramid, kemudian ada wedge, lalu ada torus, dan ada polysolid. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada 4 tools. Di sini nih adalah extrude. Untuk yang extrude ini nanti akan dibahas setelah ini. Kemudian di sini ada revolve. Revolve ini digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi solid dengan cara menyapu gambar 2 dimensi terhadap sumbu putar yang ditentukan. Jadi yang pertama kita buat dulu sumbunya. Misal kita buat seperti ini ya. Nah, ini sudah terdapat suatu objek 2 dimensi. Kemudian jika kita ingin menggunakan revolve, tinggal kita klik aja, kemudian enter. Nah, lalu pilih titik mulainya. Misal saya mau memulai dari sini, kita klik, kemudian pilih endpointnya, kita klik, lalu tinggal kita putar. Tinggal kita atur mau berapa derajat. Misal saya ingin membuatnya full gitu, 360 derajat. Tinggal kita tulis saja 360 derajat, kemudian enter, maka dia akan membentuk seperti lingkaran ini. Kemudian yang kedua adalah perintah love. Perintah love ini merupakan salah satu perintah 3 dimensi pada AutoCAD yang berfungsi secara cepat membentuk objek 3 dimensi dari yang sebelumnya 2 dimensi sketch atau rangkanya gitu. Kemudian perbedaannya dengan extrude itu, kalau love itu membutuhkan lebih dari satu objek untuk membuat 3 dimensi. Nah, sedangkan extrude itu hanya membutuhkan satu objek 2 dimensi saja. Jadi kita langsung aja coba. Jadi objeknya ini tidak harus dengan bentuk yang sama, bisa juga menggunakan bentuk yang berbeda antara alas dan atasnya. Langsung aja, ini kita terdapat objek dasar 2 dimensi, ada persegi dan lingkaran. Jika kita ingin membuat 3D, maka tinggal pilih love, kemudian pilih objek yang pertama dan objek yang kedua, kemudian enter lagi. Di sini udah menjadi objek 3 dimensi. Kemudian yang selanjutnya adalah sweep. Sweep ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan cara menyapu objek 2 dimensi yang berfungsi sebagai profil atau lintasan, kemudian mengikuti jalurnya ataupun garis sehingga membentuk sebuah objek 3 dimensi yang solid. Jadi misal seperti ini, kita membuat lingkaran. Nah, lingkarannya ini kita gunakan sebagai jalurnya. Kita gunakan sebagai jalurnya, lalu jika ingin membentuk
objek 3 dimensi yang solid, tinggal kita mau bentuk lingkaran atau bentuk yang lainnya. Misal di sini saya mau membuat lingkaran lagi yang nanti bentuknya ini akan jadi seperti apa ya, seperti donat gitu. Kemudian untuk perintah sweepnya kita klik, atau bisa langsung tulis saja yang ini tadi, juga bisa langsung diketik di keyboard. Kita ketik sweep kemudian enter, lalu klik objek yang pertama kemudian enter, lalu klik objek yang kedua, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Oke, itu saja teman-teman untuk sekilas mengenai perintah gambar 3 dimensi. Oke teman-teman, untuk yang ketiga ini adalah perintah extrude. Nah, perintah extrude ini digunakan untuk membuat ketinggian dari objek yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, perbedaannya tadi dengan love itu, kalau extrude itu hanya membutuhkan satu objek saja, objek dasar 2 dimensi. Nah, caranya bagaimana? Tinggal ini kita select, kemudian pilih extrude. Nah, ini bisa kita masukkan ketinggiannya mau berapa. Misal kita mau buat ketinggian 500 misal, maka dia akan berubah menjadi objek 3 dimensi. Nah, kemudian syarat untuk perintah extrude itu supaya berhasil itu garis tepi setiap objek ini harus menyatu ya. Jadi ini kan misal belum menyatu. Nah, apabila kita ingin mengextrude, dia akan menjadi seperti ini. Bila kita tampilkan ke konseptual atau realistik itu, yang tengahnya ini akan bolong. Maka untuk itu kita satukan dulu ini menggunakan join, enter, kemudian ini kita select, kemudian enter. Nah, ini kan garisnya ini sudah menyatu semua. Baru setelah itu kita bisa gunakan extrude tadi. Kemudian tidak harus bentuk persegi juga, bisa membuat lingkaran atau yang lainnya. Jadi begitu teman-teman, untuk materi yang ketiga ini adalah perintah extrude. Oke teman-teman, untuk yang keempat ini adalah perintah visual style. Nah, visual style ini digunakan untuk menampilkan kerangka 2 dimensi tadi ke 3 dimensi yang lebih nyata. Jadi nanti objek ini, misal buat box ini, nanti dia akan terlihat lebih nyata ketika kita menggunakan visual style. Nah, pada kesempatan kali ini visual style yang kita pelajari yaitu ada hidden, konseptual, dan realistik. Nah, untuk mengganti visual style itu kita bisa menggunakan ini. Di sini ada konseptual, hidden, realistik, dan yang lainnya. Atau bisa juga kita lewat sini, ini juga sama. Untuk yang pertama itu adalah hidden. Langsung saja kita coba hidden. Nah, hidden ini hampir sama seperti 2 dimensi tadi, tetapi dia garis belakangnya ini tidak terlihat. Kemudian ada perintah konseptual. Konseptual ini dia objeknya terlihat padat, tetapi garis isinya tepinya ini dia masih terlihat. Jadi perbedaannya dengan hidden tadi itu, kalau hidden tadi itu hanya terlihat kerangkanya saja di bagian tepi ini, tetapi tidak dengan belakangnya. Kemudian kalau konseptual itu dia terlihat padat objeknya. Kemudian yang selanjutnya adalah realistik. Realistik ini dia menampilkan objek yang lebih nyata, jadi hampir sama dengan sesungguhnya.
Pada bagian realistik ini kita juga bisa menambahkan material seperti kayu, besi, plastik, dan yang lainnya. Caranya kita tinggal ketikkan saja map, kemudian enter. Nah, di sini ada berbagai macam material. Misal kita ini ingin membuat material kayu, ini tinggal kita klik aja objeknya, kemudian kita pilih. Di sini ada berbagai macam material. Kemudian kita pilih yang kayu, wood, jika ingin menggunakan material kayu. Kita klik, kemudian tinggal kita pilih jenis kayunya. Misal kita mau menggunakan jenis kayu ini, kita klik, maka dia akan langsung berubah menjadi objek seperti kayu. Namun ini akan terlihat seperti kayu apabila kita beralih ke realistik saja. Bila kita beralih ke konseptual, dia tidak terlihat seperti kayu. Itu pula dengan dan yang lainnya. Oke teman-teman, itu saja untuk sekilas mengenai perintah visual style. Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.